bukan minggu depan, bukan hanya sampai bulan depan, bukan hanya sampai tahun depan, tapi dikatakan selama-lamanya. Dia akan terus menuntun hidup saya dan saudara untuk menuju kemenangan yang sejati. Salam sahabat Roland Teduh yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Roland. Saya percaya saudara, hari ini adalah hari yang berbahagia yang Tuhan sediakan buat saya dan saudara untuk kita nikmati, untuk kita rasakan bahwa kebaikan Tuhan itu sungguh-sungguh sempurna. Amin saudara. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan karena kebaikan dan anugerah Tuhan yang sudah Tuhan berikan pada kehidupan kami pada pagi hari ini Bapa. Kami akan mendengar kebenaran firman Kau Bapa. Kami percaya Tuhan, firman Kau memberitakan kami, firman Kau memimpin hidup kami untuk kami hidup dalam perkenanan Kau Bapa. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kita akan belajar dengan tema hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Amin. Yang namanya dipimpin saudara, kita harus mengikuti yang memimpin. Amin. Yang namanya pemimpin, kita harus mengikuti apa kata pemimpin saudara. Amin. Pemimpin itu adalah otoritas, pemimpin yang mengambil alih dalam kehidupan saya dan saudara. Maka itu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, orang yang mau dipimpin dia akan mengalami hal yang baik. Karena setiap pemimpin akan membawa setiap jajarannya, akan membawa setiap umatnya, akan membawa setiap murid-muridnya untuk melangkah pada hal yang lebih baik. Maka itu saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini dengan tema hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Saya percaya saudara mau dipimpin dengan Roh Kudus. Amin. Saya percaya orang yang mau dipimpin dengan Roh Kudus, yang dipimpin oleh Roh Kudus, hidupnya akan lebih dari hidup. Amin saudara. Maka itu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di saat kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, yang artinya sepenuhnya kita mengandalkan hidup kita kepada Tuhan, seperti yang dikatakan dalam Yeremia 17 ayat 7 saudara. Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan, yang mau hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Tetapi orang yang tidak mau mengandalkan Tuhan, dia akan dikutuk. Seperti yang dikatakan dalam Yeremia 17 ayat yang 5. Ya, di ayat yang ke-7 dikatakan berbahagialah orang yang mau mengandalkan Tuhan. Di ayat yang ke-5, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Karena apa saudara? Kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, yang artinya kehidupan kita sepenuhnya diatur, diajar, ya, semuanya, semua aspek kehidupan kita, ya, semua dalam hal apapun kita diatur oleh pimpinan kita saudara. Ya, apalagi pemimpin kita adalah seorang sumbernya kehidupan saudara. Dia pencipta langit dan bumi. Ya, sering saya sampaikan, Yesus namanya. Amin saudara. Dia pencipta langit dan bumi, yaitu Yesus namanya sebagai imam besar agung yang melintasi semua langit dan bumi. Dia merasakan setiap kelemahan-kelemahan kita. Ya, makanya karena itu saudara, dia layak sebagai pemimpin nakoda atas kehidupan kita saudara. Maka itu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dengan pimpinan Roh Kudus akan memberitahu ya kepada kita hal-hal yang akan datang, hal-hal yang baik atas kehidupan kita. Kita buka firman Tuhan saudara dalam Yohanes 16 ayat yang ke-13. Yohanes 16 ayat yang ke-13. Oh, luar biasa ya. Pada pagi hari ini saudara, saya mendapatkan hikmat yang luar biasa yang Tuhan berikan saudara, untuk kita lebih lagi merasakan, lebih lagi kita benar-benar menikmati karya Tuhan yang lebih sempurna. Kalau kita mau dipimpin, kalau kita mau dibina oleh Roh Kudus. Amin saudara. Dikatakan ayat yang ke-13, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, ya, di saat Tuhan datang dalam kehidupanmu untuk Dia memimpin hidupmu, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Amin saudara. Semua aspek, apa
apapun yang kau hadapi, apapun yang kau rasakan, apapun yang kau lakukan, semua dalam pimpinan Dia. Ya, pimpinan Tuhan Yesus. Amin saudara. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Wow, luar biasa saudara. Sebelum kita melangkah, ya, Roh Kudus itu sudah memimpin saudara. Sudah memberitahukan, ya, Roland, nanti engkau akan mengalami apa? Roland, engkau akan sebentar akan mengalami sesuatu apa? Ya, Roh Kudus sudah menyampaikan dari isi hati kita. Roh Kudus sudah memimpin hidup kita. Untuk apa? Engkau mengetahui rancangan-rancangan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Percayalah saudara, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera yang membawa hidup kita untuk kita lebih lagi maju, bukan merosot. Maka itu saudara, buang kehidupan lama kita. Amin. Jangan pandang ke belakang, yang lama sudah berlalu. Ayo kita mau maju lagi dengan pimpinan Roh Kudus yang lebih sempurna. Amin. Roh Kudus akan selalu mengingatkan kita dan mengajarkan kita saudara. Mengingatkan kita, wow, luar biasa. Yohanes 13 ayat 13, ya. Ya, murid-murid berkata, memang benar Dia seorang guru dan Tuhan atas kehidupan kita. Dia guru, ya, yang mengajarkan kita. Dia Tuhan, ya. Dia Tuhan yang memberkati kita, ya, yang melakukan lebih dari apa yang kita pikirkan di dunia ini. Wah, luar biasa saudara. Roh Kudus luar biasa atas kehidupan kita. Amin saudara. Maka itu Roh Kudus akan selalu mengingatkan kita dan mengajarkan kita tentang hal yang baik. Kita buka firman Tuhan, Yohanes 14 ayat yang ke-16. Yohanes 14 ayat yang ke-16. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Wah, enak saudara, ya. Enak. Hidup dalam pimpinan Roh Kudus itu dikatakan, Ia menyertai kamu selama-lamanya. Bukan sekarang. Bukan hanya nanti. Bukan nanti, ya, bukan minggu depan. Bukan hanya sampai bulan depan, bukan hanya sampai tahun depan, tapi dikatakan selama-lamanya. Dia akan terus menuntun hidup saya dan saudara untuk menuju kemenangan yang sejati. Amin saudara. Pimpinan Roh Kudus itu selalu baik saudara. Tetapi kalau engkau menggunakan dunia, perhatikan saudara, kalau engkau menggunakan kedaginganmu, ya, untuk mencukupi kehidupanmu saudara, hasilnya adalah kesia-siaan. Amin. Wow, luar biasa. Ya. Dia tidak akan meninggalkan kau seperti yatim piatu saudara. Dia terus akan memimpin hidupmu. Ya. Mungkin kau merasa sendiri, kau ditinggalkan seseorang yang kau cintai. Perhatikan saudara, Dia tidak akan pernah meninggalkan kau selama-lamanya. Roh Kudus Dia selalu menuntun hidup. Jangan takut engkau dimanapun kau berada saudara. Jangan takut keadaanmu seperti apa. Jangan takut kondisi kesehatanmu seperti apa. Kalau engkau mau dipimpin dengan Roh Kudus, semuanya akan indah tepat pada waktunya. Indah apa yang Dia perbuat atas kehidupan kita. Indah apa yang Dia lakukan atas kehidupan kita. Tapi percayalah saudara, kalau engkau bertindak dengan sungguh-sungguh, hal ini akan terjadi. Apa sih yang kau pikirkan? Janjinya setia dan amin. Amin. Dia tidak hanya berjanji, tapi Dia bersumpah atas kehidupan saya dan saudara. Hiduplah dalam Roh Kudus, ya. Bukan dengan kedagingan kita saudara. Seperti yang dikatakan dalam Galatia 5 ayat yang ke-16, ya. Dikatakan apa saudara? 5:16 Galatia. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh Kudus, maka kamu akan hidup menuruti, ya. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Hiduplah dengan Roh Kudus. Hiduplah dengan pimpinan Tuhan. Jangan hidup dengan keinginan daging. Memang perasaan hati bisa membawa engkau kemanapun. Tetapi ada pemisah saudara antara hidupmu dengan Tuhan nantinya.
Tetapi kalau engkau benar-benar hidup dalam perkenanan Tuhan, kau berkata, Tuhan, pada pagi hari ini, aku mau menyerahkan setiap aspek hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Percayalah saudara, yang tidak pernah kau lihat, yang tidak pernah kau rasakan, itu yang Tuhan sediakan. Amin. Tetaplah kau lakukan yang terbaik buat Tuhan, dan nama Tuhan tetap dipermuliakan atas kehidupanmu. Ayat yang terakhir saudara, Mazmur 51 ayat yang ke-12. Mazmur 51 ayat yang ke-12. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaikilah batinku dengan roh yang teguh. Amin. Jadikanlah ya hatiku tahir. Ini perkataan Daud saudara. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaruilah batinku dengan roh yang teguh. Roh yang benar-benar pada dasar yang baik, yaitu pimpinan Roh Kudus. Amin saudara. Tetapkan hidupmu pada pagi hari ini dalam pimpinan Roh Kudus, dalam pimpinan Roh Kudus yang setia. Amin. Mari kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan karena kebaikan dan anugerah Tuhan yang sungguh sempurna atas kehidupan ini. Kami bersyukur atas firman yang Kau yang sudah sampaikan Bapa. Pada pagi hari ini kami percaya dengan pimpinan Roh Kudus, hidup kami semakin berarti. Hidup kami semakin Kau bawa pada perkara-perkara yang besar dan ajaib. Dan karena Engkau lah Allah kami yang ajaib Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami akan berdoa untuk setiap umat-umat Kau Bapa yang mengalami sakit penyakit. Kami percaya Tuhan Yesus, dengan kuat kuasa Roh Kudus, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan dengan kuat cara Tuhan. Tuhan nyatakan mujizat keajaiban mereka, Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kami akan berdoa juga untuk setiap umat-umat Kau Bapa yang saat ini mengalami proses kehidupan. Hamba percaya Tuhan kami terlebih besar, yaitu Yesus namanya, dan terjadilah mujizat dan keajaiban Tuhan atas kehidupan umat-umat Kau Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya hari ini penuh dengan kemuliaan Tuhan, hari yang Tuhan bawa dalam perkara-perkara yang besar dan ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara itu kasih dalam nama Tuhan Yesus, tetaplah engkau dalam pimpinan Roh Kudus, dan nikmatilah karya Tuhan yang lebih sempurna. Tuhan Yesus berkati. Salam dari saya, Roland Gedut yang berbahagia. Amin.